Salam saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Sebelum kita beristirahat, ada baiknya kita mendengarkan sedikit kebenaran yang berjudul "Semua akan berakhir". Kalau kita menyadari bahwa kita adalah musafir yang sedang melakukan perjalanan menuju kerajaan sorga, maka kita pasti bersedia kehilangan apapun dan siapapun. Ini bukan berarti lalu kita mau memisahkan diri dari orang-orang yang kita kasihi, tetapi maksudnya adalah kita tidak terikat lagi oleh manusia dan harta. Dan selanjutnya kita mau hidup sebersih-bersihnya, sebab kita tidak tahu kapan ujung jalan hidup kita. Kita ini adalah musafir yang sedang menuju langit baru, bumi yang baru. Itulah tempat perhentian kita satu-satunya. Tidak ada tempat perhentian lain. Kita harus melepaskan diri dari kesenangan-kesenangan dunia dan hobi-hobi yang tidak memuliakan Tuhan. Kita juga rela untuk mematikan semua hawa nafsu guna hidup suci. Dan tahukah bahwa ketika kita menghayati bahwa kita ini musafir di dunia, maka persoalan-persoalan berat akan terasa ringan karena semua ini akan berakhir. Prinsipnya yang penting bisa dilewati. Ingat saudara, semua ini akan berakhir. Demikian juga ketika kita sedang bersenang-senang, suasana nyaman. Jangan kita hanyut di sana. Ingat, semua akan berakhir. Semua ada ujungnya. Jadi kita tidak hanyut dengan kesenangan-kesenangan yang ada. Maka tidak ada yang boleh kita harapkan di bumi ini. Jangan berharap kebahagiaan dari dunia ini. Sebab ketika kita mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, kita pasti bersikap atau berlaku tidak setia kepada Tuhan. Seandainya kita sukses dalam studi, sukses karir, sukses bisnis, punya banyak uang, jangan berharap semua itu membahagiakan. Sebaliknya, kalau kita sedang menghadapi masalah berat, pengkhianatan, kekecewaan, jangan kita berpikir bahwa kita tidak akan menikmati kebahagiaan karena situasi hidup yang tidak berpihak. Tuhan masih bisa memberikan kita kebahagiaan dan sukacita. Hidup ini memang tragis. Tapi kalau kita ingat bahwa semua akan berakhir, tragisnya hidup ini tidak akan terasa tragis karena kita memiliki pengharapan akan langit baru dan bumi yang baru di kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus Tuhan kita. Inilah yang menjadi kesukaan kita. Satu hal yang mestinya kita miliki yaitu kebahagiaan kita dijemput oleh Tuhan. Itulah kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu seorang musafir pasti merindukan sampai tujuan itu. Sebab baginya tidak ada tempat yang ia merasa betah. Karena yang dituju atau tempat tujuan itu adalah kerajaan Tuhan Yesus. Lebih indah dari segala sesuatu. Jadi kita tidak akan terikat dengan kesenangan dunia dan terparkir di dunia ini. Kita rindu dijemput oleh Tuhan dan kita dibawa ke dalam kerajaan surga.
Kalau kita sudah tidak rindu dijemput Tuhan Yesus, pasti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Sebab Kristen yang normal adalah Kristen yang merindukan dijemput oleh Tuhan. Maka jangan berharap dunia ini membahagiakan. Kalau sekarang kita berada dalam kondisi hidup yang berat, sangat berat, jangan sampai kita kehilangan kebahagiaan dan sukacita. Karena kebahagiaan kita di dalam Tuhan yang sedang menuntun kita ke negeri di mana tidak ada penderitaan, air mata dan kematian. Itulah yang harusnya kita rindukan, kita nantikan setiap saat. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita sekarang hidup dalam keadaan kelimpahan, kesenangan, tanpa masalah, jangan berpikir kita tidak selalu bahagia dengan keadaan itu. Sebab semua akan berakhir. Tentu kita tidak mengharapkan ada bencana di depan. Tapi bencana bisa datang setiap saat, baik bencana atas seluruh komunitas masyarakat atau kehidupan pribadi, semua bisa terjadi. Tetapi kalau kita percaya bahwa hidup ini memang sementara dan tragis, dan kita menantikan langit baru, bumi baru, maka hati kita menjadi kuat karena kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Ingat bahwa ujung perjalanan hidup kita bisa kita jumpai kapan saja. Bisa hari ini, bisa besok, lusa, dan kapanpun. Karenanya jangan berhenti dalam perjalanan. Artinya teruslah bertumbuh, lepaskanlah diri dari segala ikatan, kesenangan dunia. Makin hidup kudus dan mengambil bagian dalam pelayanan. Buatlah sesuatu yang berguna untuk pekerjaan Tuhan supaya kita tidak hanya menghabiskan waktu kita untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, untuk orang-orang yang kita kasihi sendiri. Sebab ada banyak orang yang perlu perhatian kita, yang perlu kita kasihi. Masalahnya, apakah kita telah mengalami perubahan yang signifikan? Perubahan yang membuat kita benar-benar semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hidup ini menjadi berharga kalau kita sungguh-sungguh hidup sebagai musafir yang tidak terikat kesenangan dunia. Makin hari hidup kita makin kudus, makin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada satu pernyataan yang indah yang tercatat di Mazmur 84 ayat yang kelima dan 6. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Orang yang intim dengan Tuhan dia pasti mengadakan perjalanan menuju rumah Bapa. Jadi tidak ada orang yang intim dengan Tuhan yang tidak ingin kembali ke surga atau tidak ingin dijemput oleh Bapa. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka mulai akan ada kerinduan akan kerajaan surga. Seiring dengan kerinduan kita memandang wajah Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ketika kita menghayati bahwa kita ini musafir di dunia, maka persoalan-persoalan berat akan terasa ringan karena semua ini akan berakhir. Demikian kebenaran buat kita malam hari ini. Sebelum kita memasuki peraduan malam untuk beristirahat, kiranya malaikat Tuhan menyertai istirahat tidur Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.